Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Melati dan siswa-siswi dari sekolah lain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, harapannya nanti kalian mampu menganalisis hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oleh karena itu, disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Mari kita mulai. Yang pertama, hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton. Jadi, hukum Newton 1 itu resultan gaya-gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 1 ini disebut juga dengan hukum kelembaman, yaitu inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Jadi intinya hukum Newton 1 itu resultan gaya sama dengan 0 atau dituliskan secara matematisnya seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Lalu untuk contohnya penerapan hukum Newton 1, yang pertama, meja yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada meja tersebut. Artinya jika meja tersebut tidak didorong dan tidak pula ditarik, maka benda akan tetap diam. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan pula jika tidak ada gaya lain yang bekerja. Artinya misal ini mobil bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Apabila tidak ditambah gasnya dan tidak pula direm, berarti kecepatannya akan tetap konstan, seperti itu. Selanjutnya hukum Newton 2. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Arah percepatannya sama dengan arah gayanya. Apabila dituliskan dalam rumus seperti ini, sigma F sama dengan M dikali A. Ini titik di sini artinya dikali ya. Resultan gaya sigma F itu resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan, dengan percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, resultan gaya Newton, dan massa kilogram. Nah, percepatan itu apa sih? Percepatan itu bertambahnya kecepatan benda secara teratur, disebut dengan percepatan. Faktor yang mempengaruhi kecepatan itu apa? Yaitu massa dan gaya. Selanjutnya, ini ada penerapan hukum Newton 2. Contoh, seorang anak mendorong troli kosong. Semakin kuat gaya yang diberikan pada troli, maka percepatan yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu bagaimana jika troli diisi dengan penuh? Maka semakin besar beban pada troli, maka percepatannya akan semakin kecil, seperti itu. Selanjutnya, untuk contohnya, contoh soal, sebuah mobil mainan massanya 0,5 kg bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang dikeluarkan mobil tersebut? Menggunakan rumus yang tadi, mari kita kerjakan. Dengan cara yang pertama diketahui massanya 0,5 kg. Kita masukkan angkanya. Selanjutnya percepatan. Percepatan itu berarti A, hanya 5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berarti F-nya berapa? Gaya yang keluar atau gaya yang dikeluarkan mobil tersebut. Jawab, rumusnya F sama dengan massa dikali percepatan. 0,5 dikali 5, yaitu hasilnya 2,5
Newton. Jadi gaya yang dikeluarkan mobil tersebut, mobil mainan tersebut, yaitu 2,5 Newton. Paham ya? Selanjutnya, untuk rumusnya kan tadi sudah jelas ya, sigma F sama dengan M dikali A. Lalu bagaimana sih kalau yang ditanya itu masanya, yang ditanya percepatannya? Untuk mempermudah, ini di sini ada piramida terbalik untuk mempermudah dalam mengingat rumus. Sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Berarti untuk mencari massanya yaitu dengan cara sigma F atau F dibagi dengan A, yaitu percepatan. Berarti M sama dengan F dibagi A. M sama dengan F dibagi A. Ini per gini artinya dibagi. Kalau titik ini artinya dikali. Lalu bagaimana dengan mencari percepatannya? Ya udah, berarti sigma F atau F dibagi dengan M. Seperti ini. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum Newton 3 yang berbunyi ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Nah, hukum Newton 3 ini dikenal dengan hukum aksi-reaksi. Artinya, gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tetapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Contohnya, pada saat kita memukul meja, maka akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Ini F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besarnya F aksi, misal F aksinya 50, maka F reaksinya min 50. Seperti itu. Contoh lagi, jika kita menekan hidung juga akan menekan tangan kita. Paham ya maksudnya ya? Ketika kita memberikan gaya atau menekan hidung kita, hidung juga akan menekan tangan kita. Contoh lagi, misal kalian memukul dinding dengan gaya 50 Newton, berarti dinding tersebut memberikan gaya terhadap tangan kamu besarnya sama 50 Newton. Gitu. Nah, ini ada penerapan. Nah, perahu dayung. Pada saat dayung ini didayungkan ke belakang, itu sebagai F aksi, maka perahu ini akan bergerak ke depan sebagai F reaksi. Nah, F aksinya mendayung ke belakang, F reaksinya ketika perahu itu bergerak ke depan. Nah, untuk tugasnya itu sudah saya share di Classroom. Silahkan nanti kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya cukupkan. Untuk materi yang sudah saya sampaikan, silahkan dicatat poin-poin pentingnya untuk mempermudah kalian dalam belajar. Cukup sekian dari saya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.